Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok dari PPL SD Negeri Purwoyoso 02 akan mempresentasikan yaitu proyek kepemimpinan prakarsa perubahan yang dimana proyek ini dinamai Lampu Ceria, yaitu lancar membaca Purwoyoso Ceria. Nah, kita akan memaparkan yaitu diantaranya eh, dalam proyek kali ini ada beberapa tim, yaitu terdiri dari pertama Atika Mayangsari, kedua Atina Kortunada Salsabila, yang ketiga Ayu Anggraini, yang keempat Ayunda Vika Yuliani, yang kelima Basya Ridwan, yang keenam Bella Oktaviana, dan yang ketujuh Caturnila Ratnasari, dan yang kedelapan Citra Dwi Pitaloka. Untuk profil proyek Lampu Ceria, yaitu lancar membaca Purwoyoso Ceria, proyek perubahan di bidang literasi khususnya pada kemampuan membaca peserta didik yang masih belum lancar dalam membaca di SD Negeri Purwoyoso 02 ini. Latar belakang dari penyusunan proyek di SD Purwoyoso 02 yaitu yang pertama, problem description-nya yaitu dalam setiap kelas terdapat peserta didik yang belum mampu untuk membaca. Di sini juga terdapat kekuatan sekolah yaitu fasilitas buku di perpustakaan yang memadai. Selain itu juga ada mading sekolah. Selanjutnya Selanjutnya yaitu alur kegiatan. Di sini yang pertama yaitu perizinan. Perizinan itu ada output, pengurusan perizinan ke pihak sekolah dan ke wali murid. Outcome, mendapatkan izin dan dukungan dari semua pihak. Yang kedua, membangun kemitraan. Dari output, yang pertama melakukan kontrak dengan petugas perpustakaan. Yang kedua, melakukan observasi dan wawancara kepada setiap wali kelas untuk mengumpulkan data anak-anak yang belum bisa membaca dan melakukan kerjasama untuk setiap menjadi pendamping ketika dibutuhkan. Untuk outcome sendiri yaitu ada beberapa, yaitu petugas perpustakaan siap diajak bekerja sama dan membantu melengkapi kebutuhan buku, mendapatkan data peserta didik yang akan dijadikan yang akan dijadikan maaf yang kedua yaitu mendapatkan data peserta didik yang akan dijadikan objek suatu proyek. Yang ketiga yaitu persiapan sumber daya. Outputnya yaitu satu, menyusun kepanitiaan proyek. Yang kedua, mempersiapkan tempat membaca terbimbing. Yang ketiga, menyiapkan buku-buku yang digunakan. Dan selanjutnya mengelompokkan tingkat kemampuan, membuat kelompok membaca sesuai levelnya, merancang dan membuat media, dan yang terakhir membuat jadwal pelaksanaan literasi. Untuk outcome-nya yaitu perpustakaan siap digunakan. Yang kedua, buku bacaan terkumpul sesuai dengan levelnya. Yang ketiga, berbentuk kelompok membaca sesuai levelnya, dan selanjutnya adanya media literasi yang sesuai. Alur kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan pelatihan.
di mana kita melaksanakan pelatihan. Yang pertama, melakukan kegiatan membaca sesuai jadwal yang telah dibuat oleh panitia atau anggota. Yang kedua, kegiatan membaca terbimbing secara kelompok, membaca sesuai levelnya. Outcome-nya yaitu pelaksanaan membaca terbimbing berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan rencana dari output. Alur kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan oleh guru, di mana pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh anggota PPL dengan didampingi guru atau wali kelas. Pelaksanaan kegiatan akan direview oleh orang tua wali di rumah yang akan mendampingi peserta didik untuk membaca. Selanjutnya, mempersiapkan puncak perayaan kegiatan literasi. Jadi ada pemaparan hasil proyek puncak perayaan kegiatan literasi tersebut. Untuk outcome-nya yaitu peserta didik mampu mengembangkan kemampuan membacanya menjadi lebih baik. Selanjutnya, minat anak dalam pembelajaran meningkat, sehingga rancangan pembuatan mading sekolah juga bisa diterapkan untuk pemaparan proyek yang dilaksanakan di SD Purwoyoso II. Selanjutnya, alur kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pemantauan, di mana outputnya yaitu pelaksanaan membaca terbimbing dilakukan pemantauan dengan melihat jurnal perkembangan. Pemantauan dilakukan pada hari terakhir setelah membaca di minggu tersebut. Outcome-nya yaitu dengan adanya jurnal, perkembangan menjadi tolak ukur tujuan pelaksanaan sesudah tercapai. Dengan adanya keterlibatan orang tua di rumah yang akan melakukan review setiap pelaksanaan akan membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan membaca. Untuk melakukan evaluasi, kita ada alur kegiatan selanjutnya yaitu dengan evaluasi dan perumusan pembelajaran, di mana pertama, evaluasi kegiatan membaca peserta didik atau digunakan post-test, melakukan refleksi mingguan, puncak perayaan pembuatan mading sekolah, dan outcome-nya yaitu mengetahui perkembangan kemampuan membaca anak, melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan mading sekolah kembali dapat dinikmati. Untuk perencanaan alokasi kegiatan bisa dilihat di tabel, di mana ada nama kegiatan kita paparkan, dari mulai mengurus perizinan, pelaksanaan proyek literasi membaca terbimbing, refleksi proyek membaca terbimbing. Jadi kita sudah sisipkan di sini ada outputnya apa, rencana waktu pelaksanaan, dari 1 Februari itu mengurus perizinan dan sebagainya. Dan di sini sudah kami paparkan pihak yang bertanggung jawab atau penanggung jawab dari setiap nama kegiatan yang sudah dicantumkan. Selanjutnya, kita paparkan anggaran yang kami butuhkan, yaitu yang pertama mencetak surat perizinan dan kerjasama. Di sini kami anggarkan sejumlah 20.000 dengan penanggung jawab Ayu Anggraini dan penanggung jawab verifikasi laporan keuangan Catur Nila. Keterangan sesuai dengan jumlah waktu dan anggaran. Yang kedua, membuat media. Dalam media ini kami butuhkan 100.000 dengan penanggung jawab yang sama, Ayu Anggraini, dan penanggung jawab verifikasi laporan masih sama, Catur Nila Ratnasari. Yang ketiga, mencetak berkas lampiran penunjang kegiatan. Kita juga menganggarkan 100.000 dengan penanggung jawab yang sama dan penanggung jawab verifikasi laporan keuangan yang sama. Selanjutnya, kami paparkan kualitas keberhasilan proyek atau kegiatan.
Di mana nama dari kegiatan ini pengurusan izin, menghubungi pihak yang diajak bekerja sama, mempersiapkan sumber daya lainnya. Di sini sudah kami paparkan eh, standar kualitas yang diharapkan. Ada 4 untuk mempersiapkan sumber daya lainnya seperti perpustakaan yang rapi, pengelompokan buku, kelompok membaca sesuai level, media literasi yang tidak mudah rusak. Dan di sini kami paparkan pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang melakukan verifikasi atas kualitas, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Purwoyoso II. Selanjutnya, masih meneruskan yang tadi, kegiatan membaca terbimbing itu kami ada bukti pretest dan posttest, nilai posttest minimal 70% dengan penanggung jawab catur nilai atas dari Bapak Kepala Sekolah. Terus kegiatan membaca terbimbing dengan pendampingan, peserta didik mengikuti kegiatan dengan tertib, itu dipegang oleh Mbak Atika. Kegiatan pemantauan dengan jurnal menunjukkan progres yang baik, penanggung jawab Mbak Citra. Selanjutnya evaluasi nilai post-test minimal 70% mading sekolah kembali aktif, dipegang tanggung jawabnya oleh Mbak Atika. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab anggota. Di sini ada beberapa anggota yang sudah kami paparkan di awal tadi, memiliki peran masing-masing, yaitu dari Mbak Atika, membantu komunikasi dengan wali murid. Kami paparkan nomor teleponnya, email, alamat rumah. Kedua, Mbak Atina membantu kerjasama dengan mitra penyedia buku. Mbak Ayu membantu komunikasi dengan guru dan kepala sekolah. Yang keempat, Basyar membantu menyiapkan buku literasi sesuai level peserta didik. Selanjutnya, Bella membantu menyiapkan jurnal hasil literasi membaca terbimbing. Yang keenam, Catur membantu kerja sama dengan mitra penyedia buku. Dan selanjutnya, Citra mengisi dan memantau jurnal kemajuan literasi membaca. Selanjutnya, alur dari komunikasi kami paparkan. Di sini penanggung jawabnya yaitu Ayunda Vika, di mana harus melaporkan kepada Bapak Tugian, yaitu Kepala Sekolah dari SD Negeri Purwoyoso, tentang komunikasi langsung dengan WhatsApp, media komunikasi WhatsApp. Frekuensi laporan itu harus setiap hari, dan kepada wali kelas, itu menggunakan komunikasi langsung dan WhatsApp juga. Kita harapkan setiap hari. Ayunda Vika kembali itu kepada laporan orang tua wali murid menggunakan WhatsApp, karena jika komunikasi langsung itu tidak efektif, ada yang masih bekerja dan tidak dapat bertemu, jadi kita pakai WhatsApp saja. Itu kami frekuensi laporannya yaitu setiap hari. Lanjut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bella Oktaviana.
Gambaran bukti yang diharapkan. Yang pertama, kemampuan literasi khususnya membaca peserta didik menunjukkan peningkatan untuk setiap tahap. Yang kedua, bukti fisik kreativitas pengisian mading sekolah. Yang ketiga, adanya kemajuan dalam hasil belajar dan evaluasi peserta didik yang mengikuti kegiatan membaca terbimbing. Dan yang kelima, membaca menjadi aktivitas keseharian seluruh warga sekolah. Dalam mengukur keberhasilan gerakan literasi sekolah dapat dilihat dari bagaimana gerakan membaca dilaksanakan, di mana aktivitas membaca menjadi aktivitas keseharian di sekolah. Terima kasih, itu adalah hasil dari proyek di SD Negeri Purwoyoso 02.